Setiap sekolah memiliki ceritanya sendiri. Cerita tentang guru-guru yang hebat, teman-teman yang lucu, dan momen-momen yang tidak terlupakan. Namun, gedung sekolah bundar di Jepang memiliki cerita yang berbeda. Cerita yang tidak ingin diceritakan oleh siapapun. Cerita tentang roh jahat yang menghantui, bisikan-bisikan aneh di malam hari, dan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Aku adalah Haruto, murid baru di sekolah ini. Pada awalnya, aku pikir cerita-cerita seram itu hanyalah lelucon yang dibuat oleh murid-murid senior untuk menakuti kami. Tapi, aku salah, sangat salah. Apa yang aku alami di sekolah ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa aku lupakan. Sebuah pengalaman yang mengubah hidupku selamanya. Semua dimulai pada hari pertama aku pindah ke gedung sekolah bundar. Namaku Haruto dan aku baru saja pindah ke sekolah baru, gedung sekolah bundar di Jepang. Nama sekolahnya aneh, tetapi bangunannya benar-benar berbentuk bundar. Ketika pertama kali melihatnya, aku merasa ada yang aneh. Gedungnya tampak tua dengan dinding berwarna kusam dan jendela-jendela besar yang sudah berdebu. Hari pertama di sekolah, aku berkenalan dengan beberapa teman baru. Mereka semua ramah, terutama seorang gadis bernama Aiko. Dia sangat ceria dan menyambutku dengan senyuman lebar. "Kamu akan suka di sini, Haruto," katanya. Meskipun ada cerita-cerita aneh tentang tempat ini, aku penasaran. Cerita aneh apa? Aiko merendahkan suaranya, seolah-olah tidak ingin orang lain mendengar. Katanya, ada roh jahat yang menghantui gedung ini. Banyak murid yang pernah mengalami hal-hal aneh, terutama di malam hari. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka pernah kerasukan. Aku tertawa kecil, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap. "Kamu bercanda kan?" Aiko menggeleng. "Aku tidak bercanda, Haruto. Tetap waspada." Malam itu setelah pulang sekolah, aku tidak bisa berhenti memikirkan cerita Aiko. Apakah benar ada roh jahat di gedung sekolah itu? Aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Jadi setelah makan malam, aku kembali ke sekolah. Gedungnya sepi dan gelap, hanya diterangi oleh beberapa lampu jalan yang remang-remang. Aku masuk ke dalam gedung, jantungku berdegup kencang. Setiap langkahku menghasilkan suara gemerisik yang memantul di dinding-dinding kosong. Aku berjalan melewati koridor yang panjang dan berliku-liku, menuju ruang kelas yang katanya paling berhantu. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Aku melanjutkan berjalan, merasa semakin gelisah. Ketika aku sampai di ruang kelas yang dimaksud, pintunya terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya, ruangan itu kosong, kecuali sebuah papan tulis tua dan meja-meja berdebu. Aku masuk mencoba mencari sesuatu yang aneh. Lalu aku melihatnya. Di sudut ruangan ada sebuah cermin besar. Ketika aku mendekat, bayanganku terlihat aneh di cermin itu. Wajahku tampak pucat, mataku merah, dan senyum yang tidak wajar terlukis di bibirku. Aku terkejut dan mundur, tetapi bayangan itu tetap sama. Sejak malam itu, hidupku berubah. Aku mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti aku. Bayangan gelap yang selalu ada di sudut mataku. Aku sering merasa pusing dan lelah, seolah-olah ada yang menyedot energiku. Suatu hari saat sedang duduk di kelas, aku merasakan sakit yang luar biasa di kepalaku. Pandanganku menjadi gelap dan aku mendengar suara-suara aneh di telingaku. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak aku mengerti, tetapi terasa sangat mengancam. Ketika aku tersadar, aku sudah berada di ruang kesehatan. Aiko duduk di sampingku, wajahnya pucat. "Kamu baik-baik saja, Haruto?" tanyanya cemas. Aku mengangguk lemah. "Apa yang terjadi?" Aiko ragu-ragu sebelum menjawab. "Kamu tiba-tiba pingsan dan mulai berbicara dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Mata kamu berubah merah dan kamu tampak tidak seperti dirimu." Aku terdiam. Apakah ini yang dimaksud Aiko dengan kerasukan? Aku mulai merasa takut. Bagaimana jika roh jahat itu benar-benar ada dan sekarang menghantuiku? Aku tahu aku harus mencari tahu lebih banyak tentang gedung sekolah ini. Jadi, aku meminta bantuan Aiko. Kami mulai menyelidiki sejarah sekolah dan mencari tahu apakah ada kejadian aneh yang pernah terjadi di sini. Kami menemukan beberapa catatan lama di perpustakaan sekolah.
Ternyata gedung ini dulu adalah rumah sakit jiwa sebelum diubah menjadi sekolah. Banyak pasien yang meninggal di sini, dan beberapa di antaranya diduga kerasukan roh jahat. Ada satu cerita yang paling menakutkan. Seorang pasien bernama Yuki, yang dikatakan memiliki kekuatan gaib dikurung di sini hingga dia meninggal. Sejak saat itu roh Yuki dikabarkan menghantui gedung ini. Aku merasa semakin takut. Apakah roh Yuki yang sekarang menghantuiku? Aku harus menemukan cara untuk mengusirnya sebelum semuanya terlambat. Aiko dan aku memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran roh. Kami mencari tahu dari buku-buku lama tentang cara mengusir roh jahat. Kami menemukan sebuah ritual kuno yang membutuhkan beberapa bahan tertentu, seperti garam, lilin, dan mantra pengusiran. Malam itu kami kembali ke gedung sekolah. Kami menyiapkan segala sesuatunya di ruang kelas yang paling berhantu. Aku menggambar lingkaran dengan garam di lantai, menyalakan lilin dan mulai mengucapkan mantra yang telah kami pelajari. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan lilin-lilin padam. Ruangan menjadi gelap gulita dan aku merasakan kehadiran yang mengancam di sekitarku. Suara-suara aneh kembali terdengar semakin keras dan mengerikan. Aku terus mengucapkan mantra meskipun suaraku gemetar. Lalu aku merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhku. Roh jahat itu mencoba melawan, tetapi aku tidak menyerah. Aku terus mengucapkan mantra hingga akhirnya suara-suara itu menghilang dan ruangan menjadi tenang kembali. Setelah ritual itu, aku merasa lebih baik. Roh jahat itu sepertinya telah pergi. Namun, aku tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Pengalaman ini mengubah hidupku selamanya. Aku selalu merasa ada yang mengawasi dari kegelapan, meskipun aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya sudah berakhir. Aiko dan aku tetap menjadi teman baik. Kami sering membicarakan pengalaman itu dan mencoba mengingatkan diri untuk tetap waspada. Meskipun roh jahat itu telah pergi, gedung sekolah ini masih terasa menyeramkan. Setiap kali aku melewati ruang kelas itu, aku merasakan dingin yang aneh dan melihat bayangan yang bergerak di sudut mataku. Mungkin roh Yuki belum sepenuhnya pergi, atau mungkin ada roh-roh lain yang masih menghuni gedung ini. Yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam di mana aku hampir kehilangan diriku sendiri. Malam di mana aku belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih menakutkan daripada yang bisa kita bayangkan. Jika kalian menikmati cerita seram ini dan ingin lebih banyak kisah misteri dan horor yang menegangkan, jangan lupa untuk mendukung channel YouTube kami. Klik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru kami. Komentari di bawah jika kalian punya saran cerita atau ingin berbagi pengalaman horor kalian sendiri. Terima kasih atas dukungan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya yang penuh dengan ketegangan dan misteri.